nasihat pernikahan untuk kedua mempelai, tetapi diucapkan secara terbuka. Jadi yang manten tua gak usah dengar, ya. Mas Amin dan Mbak Tami, pernikahan seperti ini adalah sesuatu yang sakral. Sakral itu artinya suci dan mulia. Prosesnya harus suci dan mulia. Pelaksanaannya harus suci dan mulia. Dan setelah ini Amin, Mbak Tami, Ustaz Amin, Ustazah Tami ini menjalani kehidupan rumah tangga sebagai suami istri ini dengan kesucian dan kemuliaan. Sekarang ini banyak ajaran Islam yang didesakralisasikan, kesuciannya dibolak-balik. Kita lihat banyak sekarang ini nikah itu cengengesan, ya. Padahal aslinya nikah itu ya seperti ini, penuh dengan kesucian, penuh dengan kemuliaan dan bermartabat. Di tempat lain sekarang zaman sudah berubah, nikahnya cengengesan. Apalagi cengengesannya kelewat batas, nikah sama kambing. Itu cengengesan, kelewat. Pria dengan pria membentuk keluarga, itu cengengesan, kelewat. Perempuan dengan perempuan bikin keluarga, itu cengengesan, kelewat. Sekarang ini ajaran Islam banyak yang digitukan. La haula wala quwata illa billah. Maka kita harus kuat. Birrul walidain itu sakral. Anak hormat kepada orang tua sayang kepada anak, itu suci, mulia dan bermartabat. Itu ajaran. Sekarang ini anak sowan pada orang tua, anak sungkem pada orang tua, tidak lagi dalam kesucian dan kemuliaan, tapi sekali lagi cengengesan. Dakwah pun begitu. Dakwah itu suci, dakwah itu mulia, dakwah itu bermartabat. Sekarang ini juga banyak yang kemudian isinya jadi hilang, diganti dengan apa? Cengengesan. Nah, tirunya artis-artis itu apa video YouTube, ya kan? Itu kan menjual cengengesan, menjual kegilaan, menjual keedanan. Tapi yo payu. Sapa sing tuku? Umat Islam. Mas Amin, Mbak Tami. Tujuan nikah tadi jelas 3, dibaca oleh Qori. Litaskunu ilaiha sakinah wa ja'ala bainakum mawaddah warahmah. Tujuan nikah itu cuma 3, sakinah, mawaddah, warahmah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha 1, wa ja'ala bainakum mawaddatan 2, warahmatan 3. Sakinah itu apa? Sakinah itu artinya tenang, damai, tentram, sukun. Sukun itu kalau dalam huruf hijaiyah namanya mati. Semua huruf kalau ketemu fathah, kasroh, dhammah, fathatain, kasrotain, dhammatain itu bunyi. Alif, hamzah ketemu fathah, a, ketemu kasroh, i, ketemu dhammah, u, ketemu fathatain, an, ketemu kasrotain, in, ketemu dhammatain, un. Tapi kalau ketemu sukun
sifatnya damai, tentram, tenang. Kenapa sukun itu disebut dengan kematian? Karena orang mati itu damai, tentram, tenang. Gak ada orang mati gerak-gerak. Ya, Mas Amin, berarti sejak beberapa menit yang lalu sudah Qabil tuh nikah watafija udah selesai, maka harus sakinah, harus tenang, harus damai, harus tentram di samping Mbak Utami. Nek Mas Amin isi urung tenang, urung damai, urung tentram, ning jajare bojone berarti urung sakinah. Ya, ini nanti kalau masih begini-begini matanya, nah berarti urung sakinah. Mbak Tami ya. Demikian juga Pak Tami, sudah dinikahkan tadi, maka harus tenang, damai, tentram, anteng, kayak mau mati gitu. Surat toleh di samping Mas Amin. Nanti kalau punya anak, anaknya harus merasa tenang, merasa damai, merasa tentram di samping kedua orang tuanya. Kalau ada anak merasa lebih tentram, merasa lebih damai, merasa lebih tenang di samping orang lain selain dari orang tuanya, berarti sakinahnya sudah berkurang. Kalau ada suami kok merasa lebih damai, lebih tentram, lebih tenang di samping wanita lain, bukan istrinya, bukan ibunya juga, berarti tanda-tanda sakinahnya mulai kurang. Jelas? Itu aja ukurnya. Yang kedua mawadah. Ini nggak usah lama-lama kan, sudah lama nunggu ini. Kasihan bubar, hari ini bubar. Apa susu? Mawadah itu wudun. Tapi bukan wudun Jawa. Wudun Jawa itu sakit. Mawadah itu wudun, artinya cinta, tapi cintanya dari sesuatu yang nampak. Oh itu cantik, saya cinta sama dia. Oh itu tampan, saya cinta sama dia. Oh itu kayaknya kok bagus, saya senang sama dia. Sesuatu yang nampak membuat kita jatuh cinta dengan yang nampak. Itu namanya mawaddah wudun. Ini misalnya cinta sama Mbak Tami, lihat dulu nggak? Lihat dulu kan? Orang mungkin gelem orang-orang nikah. Jajal kayak Imam Syafi'i, kamu mau nikah dengan perempuan yang buta, ya, nggak punya kaki, tangannya buntung, bisu, tuli, gelem ora? Tapi ternyata Imam Syafi'i siap. Begitu ditunjukkan, oh ternyata dia itu buta karena nggak pernah melihat yang maksiat, tuli karena nggak pernah dengar yang maksiat, ya kan? Tekor karena nggak pernah jalan ke tempat maksiat. Nah ini mesti saya udah berapa kali ketemu, berapa tahun pacaran, berapa kali putus dan nyambung. Jadi mawaddah itu cintanya dari sesuatu yang nampak. Tresno jalanan soko. Dah. Tapi rahmah, mawaddah warahmah. Rahmah itu cinta, kasih sayang, tresno, tapi dalam bentuk perlindungan. Jadi kalau Amin nyintai Mbak Tami, ini cintanya harus dalam bentuk melindungi yang dicintai. Rahmah itu cinta, tapi wujudnya adalah melindungi. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Kalau tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim, bubar kita ini. Matahari nabrak nanti. Kalau tidak ada Ar-Rahman Ar-Rahim, bulan itu nabrak-nabrak. Kalau nggak ada Ar-Rahman Ar-Rahim, itu bintang-bintang di angkasa itu saling bertabrakan. Wasyamsu tajri li mustaqarrir laha. Apa? Wal qamara qaddarnahu manazila hatta 'ada kal urjunil qadim. La syamsu yanbaghi an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar. Kullun yajri fi falakin yasbah. Itu Rahman Rahimnya Allah. Maka
ya Mas Amin mencintai Mbak Tami tadi awalnya kan lihat dulu, nggak apa-apa. Tapi sekarang enggak. Mencintainya dalam bentuk melindungi. Lindungi istrimu. Lindungi fisiknya, lindungi hatinya. Lindungi jiwanya, lindungi pikirannya. Lindungi agamanya. Mbak Tami juga gitu, ya. Lindungi suamimu dalam bentuk cintanya itu dari hal-hal yang menyimpang. Jadi kalau nanti Mas Amin mulai begini-begini, itu langsung tarik. Mas, lurus. Nanti kalau Mbak Tami mulai bolak-balik gini, ceket, lurus. Itulah ihdinas siratal mustaqim. 17 kali kita baca itu. Supaya kita ini lurus terus, gak menyimpang. Ya, menyimpang sedikit dibiarkan, menyimpang sedikit dibiarkan, sedikit dibiarkan. Itu nanti baliknya sulit, kadoan kesasarnya. Ya, bismillah. Pertama apa tadi? Tenang, damai, tentram, anteng kayak wong mati. Wis setelah toleh, jenak, gitu ya. Yang kedua, cinta. Semakin cinta. Tapi mawadah ini kan ada batasnya. Mun wis tuwa sithik isih cinta apa ora? Dia tahu? Tapi yang abadi adalah rahmahnya. Karena dia tidak tergantung pada hal-hal yang nampak. Dia ada dalam hati, melindungi yang dicintai. Nanti kalau punya anak, maka anaknya harus dilindungi. Dilindungi dari hal-hal yang negatif, dilindungi dari pergaulan bebas, dilindungi dari kerusakan mental. Qu anfusakum wa ahlikum, itu perlindungan paling puncak. Istri melindungi suami, kaidahnya qu anfusakum wa ahlikum nar. Suami melindungi istri, kaidahnya qu anfusakum wa ahlikum nar. Orang tua melindungi anaknya, kaidahnya qu anfusakum wa ahlikum nar. Anak melindungi orang tuanya, kaidahnya qu anfusakum wa ahlikum nar. Kita ini sekarang zaman segini ini, anak-anak itu dipaksa maksiat, dipaksa rusak, dipaksa masuk neraka. Coba anak-anak sekarang kan gitu Pak. Nah sekarang kamu harus punya mekanisme, paksa anak-anakmu untuk jadi orang baik, paksa anak-anakmu jadi orang benar, paksa untuk masuk surga. Nggak mau sholat, suruh sholat. Jangan dibiarkan. Nggak ada demokrasi dalam pendidikan itu. Misalkan anak, gue harap gaji apa orang, terserah, hak asasi dadah. Kowe harap sholat apa ora? Apa orang sholat sholat ya harapmu. Kira-kira cilik sholat lah. Paksa dia jadi benar. Paksa dia jadi anak baik. Paksa dia jadi anak soleh. Paksa dia masuk ke surga. Kalau enggak, anakmu akan dipaksa oleh orang lain. Anakmu akan dipaksa oleh zaman untuk jadi orang enggak benar, jadi orang jahat. Kita sekarang perang terhadap keadaan yang rusak. Ini tantangan orang tua, tantangan kita semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Aku qauli hada, ya, amin ya. Sudah, kalau nasihat habis ini ngapain segala macam enggak usah. Sudah tahu. Aku qauli hada, mari kita doakan mudah-mudahan keduanya benar-benar mendapatkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala